dari Mas Gading. Oh ya, itu diri. Yang pertama kok udah lemes kayaknya nih. Kayak lagi ya. Perubahan musim tidak bisa diprediksi. Jadi ya ini untuk Kesempatan ini hanya saya ingin merapat di sini. Ya ke dititipkan ke Bumdes. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Banyuwangi Kidul secara aktif tergabung dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, perwakilan PT Astra International Tbk. Yang terhormat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terhormat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang terhormat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo. Yang terhormat, Kepala Dinas Yang terhormat Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Berencana Kulon Progo. Yang terhormat Bapak Panel Kapanewon Sintolo. Yang terhormat Bapak Sugeng Nugroho SPSI selaku Lurah Kalurahan Kaliagung beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Babin Kamtibmas Kaliagung. Yang terhormat Bapak Babinsa Kaliagung. Yang terhormat TPPKK Kaliagung. Yang terhormat Koordinator BPP Kapanewon Sintolo. Yang terhormat PPL Pertanian Kalurahan Kaliagung. Yang terhormat PPL Pertanian Kalurahan Kaliagung dan Bapak Ibu pengurus serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara verifikasi lapangan proklim utama Padukuhan Banyuwangi Kidul tahun 2024. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Zenita dan rekan saya Dewi selaku pembawa acara. Izinkanlah kami memandu acara yang akan kita lalui pada hari ini. Selanjutnya kami juga akan membacakan urutan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ucapan selamat datang, yang keempat penampilan kesenian lokal, yang kelima sambutan dari tim verifikator, yang keenam penayangan video proklim Banyuwangi Kidul, yang ketujuh pemaparan materi. Kemudian acara yang ke-8 adalah peninjauan lapangan dan administrasi, yang ke-9 ramah tamah, yang ke-10 evaluasi dan pesan-pesan, yang ke-11 doa, kemudian sambutan selamat jalan, menyanyikan lagu Bagi Negeri, kemudian foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh DLH Kabupaten Kulon Progo. Kepada Bapak Ibu Gusti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jadi buka kepean karena kacamatanya tertinggal. Yang pertama yang saya hormati tim dari verifikasi dari kementerian, sudah gak usah pakai ya, kelihatan muda. Yang saya hormati dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mas Irfan dan Mas Evan. Ini hanya beda R saja, Mas Evan sama Mas Irfan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang saya hormati dari DLH Provinsi DIY. Yang saya hormati dari Bapak Panewu. Yang saya hormati dari OPD terkait dari kabupaten, yang saya hormati dari Kelurahan, Pak Dukuh, dan Bapak Ibu kelompok PAUD dan sebagainya. Mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, dan yang paling utama dari PT Astra Internasional Tbk. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara menanggapi tim verifikasi dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada masyarakat Banyuwangi Kidul yang telah memprakarsai acara ini, sekaligus masyarakat yang peduli tentang perubahan iklim yang telah berbuat banyak khususnya untuk menghadapi perubahan iklim, baik itu perubahannya sendiri, mitigasi terhadap perubahan iklim ini. Sehingga kami dari pemerintah kabupaten hanya bisa mengaturkan ucapan terima kasih atas kepedulian Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendukung pembangunan ini. Mudah-mudahan pembangunan ini bisa berlanjut dengan tidak mengesampingkan arti daripada lingkungan. Jadi perubahan iklim ini suatu program dalam mengantisipasi perubahan yang disebabkan oleh pembangunan. Pembangunan diharapkan juga antisipasi terhadap karbon dan berketahanan terhadap perubahan iklim, sehingga apapun, sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan tentang kepedulian iklim ini sangat berarti dalam proses atau keberlanjutan daripada pembangunan ini. Saya terima kasih juga tadi sudah disuguhkan adik kita, anak kita, walaupun masih kecil tapi memang harus dididik demikian, harus berani menampilkan kelebihannya, dan jangan lupa harus dididik juga tentang lingkungan.
Jadi terima kasih, ini Nuhun Sewu Mas Irfan sama Mas Ivan, sedikit kami menyampaikan ini sebenarnya sudah ramah lingkungan. Jadi tidak pakai aqua yang tanda petiknya pakai botol plastik yang menyebabkan limbah sampah. Jadi sudah memakai gelas. Terima kasih. Dan ini semuanya kayaknya juga pakai daun. Hanya sedikit yang pakai plastik. Jadi kami mohon besok seharusnya semuanya pakai daun ya. Atau pakai apalah, artinya yang ramah lingkungan. Jadi ini bagus sekali bahwa semuanya sudah mencoba untuk ramah lingkungan. Jadi tim juri ini menilai tidak hanya secara materi yang ingin Bapak Ibu suguhkan, tetapi dari apa yang Bapak Ibu perilaku, mulai Nuhun Sewu dari selamat datang hingga sampai suguhan-suguhan yang Bapak Ibu berikan, ini memberikan penilaian tersendiri bahwa kampung ini sudah layak menjadi kampung iklim. Jadi sesuai target SDGs kita, itu di 2030 itu seharusnya sudah punya 10.000 kampung iklim. Nah, kalau 10.000 ini dibagi, sehingga harapannya satu kabupaten ini ada punya 20 kampung iklim. Di Kulon Progo ini baru 8 kampung iklim. Ya, alhamdulillah ada satu kampung iklim yang sudah bertaraf nasional, yaitu ada di Rojo. Sedangkan di Banyuwangi ini, terima kasih DLHK DIY, yaitu telah mengakui bahwa Banyuwangi ini kampung iklim tingkat DIY. Mudah-mudahan dengan datang atau hadirnya Mas Irfan sama Mas Ivan ini, walaupun ini nomor 2 Mas Irfan, bahwa kami mendapatkan predikat kampung iklim tingkat nasional, dan yang nomor 1 adalah dampak ataupun manfaat dari masyarakat tentang adanya kampung iklim, yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan yang jelas bahwa lingkungan yang bersih dan sehat ini akan kita turunkan kepada anak cucu kita. Jadi hati-hati, jangan tidak pernah berpikir warisan apa yang kita pikir. Yang paling berharga adalah warisan tentang lingkungan. Jadi bukan warisan harta benda, bangunan yang megah, gampang terjual dan sebagainya, tetapi warisan iklim yang sehat, sejuk, itulah yang betul-betul warisan untuk anak cucu kita. Karena anak cucu kita mempunyai hak untuk hidup dalam lingkungan iklim yang sehat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi selamat datang Mas Irfan, Mas Ivan dari Kementerian untuk bisa memverifikasi tentang kampung iklim ini. Dan tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu masyarakat, kami dari Dinas tidak bisa berbuat banyak. Dan saya mengucapkan khususnya kepada PT Astra yang telah banyak mendukung tentang ataupun hal yang bisa disupport untuk kegiatan kampung iklim ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Dinas DLHK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau pada kesempatan ini diwakili oleh Mas Weni dan juga Mas Asmi. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, beserta jajaran yang hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kemudian tak lupa kami ucapkan yang kami hormati Panewu Kapanewon Sentolo beserta perangkat yang hadir pada hari ini,
kemudian Bapak Ibu Lurah dari Kali Agung, dan juga Padukuhan Banyuwanti Kidul yang hadir pada pagi hari ini. Dan kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pegiat lingkungan yang ada di Banyuwanti Kidul yang sudah hadir dan juga mempersiapkan sedemikian rupa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga untuk segenap pihak yang mensupport. Di sini tadi ada Astra Internasional Terbuka, dan juga tadi ada KKN juga nggih, kalau nggak salah nggih, dari teman-teman mahasiswa semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir dan menyiapkan untuk kegiatan pada pagi hari hingga siang hari ini. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya, nama saya Ikhwan dan juga rekan saya ada Mas Irfan yang di depan. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepatnya kami dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Panjang ya Bu ya? Ya, jadi memang kami Balai PPI, ya biasanya disingkatnya Balai PPI Bapak Ibu. Jadi kami Balai PPI ini mencakup 9 provinsi, yaitu yang ada di Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Nah, untuk mempermudah jangkauan, per tahun kemarin Bapak Ibu, per bulan Maret itu akhirnya kami memperoleh amanah untuk kemudian ditugaskan di seksi wilayah namanya atau kepanjangannya. Jadi ada 3 seksi wilayah Bapak Ibu. Yang pertama seksi wilayah 1 itu untuk wilayah kerjanya Jawa Barat, Banten, dan juga Jakarta. Yang kemudian seksi wilayah 2 itu kami Bu, tempatnya di Sleman, untuk cakupannya itu Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dan kemudian seksi 3 itu ada di Mataram, Lombok, untuk cakupannya Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Luas nggih Bapak Ibu nggih. Dan pada kesempatan pagi yang cerah ini kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, karena akhirnya kita bisa berjumpa secara langsung dalam proses kegiatan verifikasi lapangan usulan Proklim kategori utama tahun 2024. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat semuanya. Baik, jadi ini kali kedua nggih Bapak nggih. Tahun sebelumnya sudah diawali di Kroco, dan luar biasa, alhamdulillah sudah memperoleh predikat utama di tingkat nasional, dan alhamdulillah semangatnya juga terus ada nggih Pak nggih, dan juga memang komitmen juga dari Kabupaten Kulon Progo dan juga dari provinsi DIY bahwa kegiatan-kegiatan bertemakan tentang lingkungan ini sangat disupport Bapak Ibu. Baik dalam hal apapun, baik dari segi pelatihan ataupun sarana prasarana penunjangnya. Sehingga kami juga sangat mengapresiasi, karena memang perdana kami di Jogja, di Sleman tepatnya tahun kemarin itu baru ada sekitar 2 lokasi yang kami hadiri di Jogja. 1 di Sleman, 1 di Kulon Progo tahun kemarin, ya Mas Beni ya. Dan alhamdulillah luar biasa tahun ini meningkat pesat. Jadi ini kami juga apresiasi kepada provinsi, karena mampu mendampingi juga mendorong untuk lokasi-lokasi potensi yang ada di Provinsi Yogyakarta, dan secara khusus untuk di Kulon Progo ini. Karena memang sebenarnya Bapak Ibu kalau berbicara Proklim atau program kampung iklim itu sebenarnya sesuatu yang melekat di keseharian Bapak Ibu saja. Jadi Bapak Ibu kalau di rumahnya ada jogangan atau tempat naruh timbunan sampah daun, biasanya kalau nyapu, itu juga sudah Proklim Bapak Ibu. Ataupun juga Bapak Ibu ada kegiatan bersih-bersih, itu juga sudah masuk dalam kegiatan Proklim. Jadi sebenarnya Proklim ini sudah melekat di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Cuman memang kalau di sini adalah itu semua yang Bapak Ibu lakukan didokumentasikan. Nah ini kadang-kadang kita itu sudah ngelakoni tapi lupa mendokumentasikannya. Jadi kami ucapkan terima kasih karena semangatnya juga selain dilakukan
telah dilakukan oleh Bapak Ibu, tapi juga didokumentasikan serta diregistrasikan ke sistem registri nasional hingga akhirnya bisa berproses untuk pada hari ini menjadi proses verifikasi usulan kategori utama. Jadi semoga nanti tetap dijaga Bapak Ibu semangatnya untuk program ini, dan untuk kami sampaikan bahwa ini bukan lomba Bapak Ibu, tapi ini lebih kepada apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas apa yang telah Bapak Ibu lakukan, terutama kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan, sehingga harapannya bisa menjadi warisan seperti disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa bukan warisan apa yang diwariskan ke anak cucu, tapi ya lingkungan yang terjaga ini juga menjadi warisan yang baik untuk anak cucu. Dan untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, mungkin kami ingin melihat secara langsung Bapak Ibu. Jadi proses verifikasi pada tahun ini itu luar biasa Bapak Ibu, karena untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta total ada 327 usulan yang masuk dalam kategori utama, dan meningkat pesat hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sehingga dengan banyaknya lokasi yang masuk dalam kategori utama, ini kami coba mengatur strategi Bapak Ibu, karena memang untuk deadline waktunya itu juga diperpendek ya Bapak Ibu, karena nantinya ada pergantian kepemimpinan di Oktober, sehingga semua harus selesai di bulan Juli ini, karena Agustus nanti akan diumumkan di Jakarta seperti itu. Sehingga kami pun berproses ada dilakukan secara online ataupun juga secara langsung, dan ini kami alhamdulillah sekali bisa berkesempatan untuk melihat secara langsung aksi-aksi yang telah Bapak Ibu lakukan dalam hal adaptasi ataupun mitigasi perubahan iklimnya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti kami mengikuti rundown dari panitia di sini juga, bahwa nanti mungkin ada paparan, kemudian penonton video, dan juga nanti dilanjutkan kunjungan lapangan nggih. Karena tadi juga infonya nanti ada agenda lain juga di siang nggih. Sehingga nanti nggih semoga nanti kalau istilahnya itu ikan sepat, ikan gabus, tapi bukan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak perlu bertele-tele. Nggih, gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi mungkin nanti kami mau ingin mendengar dari apa yang disampaikan, melihat dari apa yang ditampilkan, dan juga mendengar dan melihat secara langsung apa yang disajikan di lokasi. Yang artinya bahwa kami ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif dalam pengusulan program Kampung Iklim ini, dan semoga ini tidak berhenti di sini, karena di jenjang program sendiri ada satu jenjang lagi Bapak Ibu, yaitu program tingkat lestari, yaitu di mana lokasi sudah apabila sudah masuk dalam kategori utama itu bisa 2-3 tahun lagi untuk mendampingi 10 lokasi lainnya. Dan yaitu semangat kebersamaan dan semangat menjaga lingkungan itulah yang kami harapkan untuk senantiasa dijaga terlebih lagi. Di sini banyak pihak yang bisa bersinergi nih, Pak Kadis, dan juga dari kabupaten, kemudian dari provinsi, kemudian tadi dari Asra, kemudian juga dari instansi-instansi yang lain yang tentunya bisa dielaborasikan, termasuk juga dari dunia pendidikan, utamanya dari mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Silakan. Ambil aja. Terima kasih kepada Bapak Izanuddin Rafi'i, SHID MSD, yang telah memberikan sambutannya. Baik, memasuki acara selanjutnya adalah penayangan video proklim Banyuwangi Kidul terkait dengan adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan. Kepada yang bertugas, kami persilahkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
juga kepada Pak Mas Iwan, Iwan ya Mas. Juga dari Pak Agusti, ini mungkin baru pertama ya Pak ya, kita ada di sini. Kemudian juga dari teman-teman kami yang dari Dinas Lingkungan Hidup, Provinsi Kulon Progo, kemudian juga dari Perikanan, Pertanian, dan lain juga termasuk dari teman-teman kami pengurus yang sudah membantu ya istilahnya mensukseskan untuk kegiatan kali ini gitu. Ini kami untuk mungkin lebih baik jalan-jalan saja ya. Jadi ya ini untuk kami ya, jadi memang untuk kegiatan ya untuk saya sendiri Bu Isna Mansura, saya di sini sebagai apa ya lokal champion ya sebenarnya lokal champion dari Kampung Berseri Astra. Jadi kami dari setiap kegiatan dari setiap kampung itu ada tim penggeraknya dari PT Astra. Kebetulan saya yang ikut serta sebagai lokal championnya gitu ya. Jadi saya kok baru banyak kegiatan nih Kak, dia diwakili Bu Isna aja kayak gitu ya. Jadi mohon maaf untuk mungkin teman kami dari BD Astra juga tidak bisa hadir serta di sini, tapi mengikuti terus untuk kegiatan ini. Jadi itu untuk kami untuk memberikan kepada teman-teman kami ya, itu KBA itu bukan suatu organisasi tersendiri, tapi adalah dusun. Hanya bedanya antara KBA dan dusun itu adalah dusun yang di sini ini kami dibantu oleh PT Astra International Tbk untuk memberikan fasilitas ya beberapa fasilitas pada kami. Tentu saja tidak langsung BIM Salabim kami dapat, tapi ada suatu proses. Di sini yang baru dapat adalah dari Kampung Banyuwangi Kidul, kemudian juga Kojo, dan sekarang tambah di Giripenyu. Itu untuk dusun Banyuwangi Kidul ya. Nah, mungkin ini sedikit gambaran tadi sudah ditayangkan di video ya untuk kegiatannya. Jadi ini untuk dasar kampung iklim ya. Jadi memang saya sangat setuju ya dari tadi dari oleh Pak Agusti ya. Jadi untuk warisan yang terbaik itu adalah warisan alam. Jangan sampai kita nanti istilahnya meninggal itu ditagih sama anak cucu kita. Nah ini sih ngerusak iki mbah-mbah biyen kae. Mungkin ya seperti ya. Jadi kita berusaha apa yang bisa kita lakukan saja. Ya. Meskipun itu hanya dari lingkup paling kecil sendiri ya, dari diri kita sendiri. Nanti baru bisa melingkup sampai ke seluruhnya. Jadi itu untuk dasar kami untuk ikut kegiatan. Jadi Proklim itu tidak sesuatu yang mengada-ada, tapi sebenarnya itu sudah kita laksanakan. Hanya kita mulai saja seperti itu ya, kita oles untuk kegiatan yang lebih ya seperti itu. Jadi mohon maaf ini yang memang ini tadi memang ada yang pakai plastik gitu ya. Jadi kenapa ya memang kayak gitu kalau dimasukkan pakai daun dan sebagainya memang dari kemasan sendiri. Tapi jangan khawatir Pak, kami ada kegiatan juga untuk pengolahannya. Salah satunya itu untuk diplek itu dari sampah anorganik yang tidak laku jual. Jadi kalau mungkin kalau dilihat dari bank sampah ya, bank sampah kami itu tidak seperti bank sampah yang lainnya. Kami untuk yang bank sampah kami lebih banyak bagaimana caranya yang sampah nggak laku jual itu bisa dituntaskan. Itu kalau bank sampah kami adalah seperti itu. Jadi memang seperti itu ya. Jadi karena apa? Kalau nggak laku jual, apalagi saya seorang guru ya, nggak boleh membakar sampah. Itu jadi pilihan saya. Waduh, diapakan kalau nggak dibakar gitu ya. Tapi kami tidak bisa menutup kemungkinan teman-teman mungkin ya di sini mungkin kalau lihat ada pemandangan bakaran. Karena apa? Karena di sini ini adalah tanah pertanian. Jadi butuh abu untuk menyuburkan tanah. Jadi seperti itu ya.
Jadi tapi untuk bagaimana kita mencoba untuk yang anorganik kita bisa untuk mencoba. Andaikan kami sudah angkat tangan, maka itu tugas CDS 3R. Nah itu yang kami lakukan adalah seperti itu. Jadi kalau bisa itu kita berusaha untuk menuntaskan di sini dulu. Kalau nggak dianggap CDS 3R. Itu intinya dari. Ya lanjut aja. Jadi ini untuk kondisi, jadi untuk jaraknya ya dari seperti itu. Mungkin lanjut aja ya, itu jarak dari sampai kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ya, kalau kita lihat itu sebenarnya kita sudah merintis sejak tahun 2014. Tapi tahun kemarin sebenarnya kami sudah berusaha untuk mengusulkan. Tapi kami terlambat beberapa menit, sudah terlanjur ditutup dari Jogja. Dari sisinya sudah terlanjur ditutup sehingga tidak bisa. Nah itu kesempatan bagi kami untuk memberikan nilai tambah ya, untuk supaya lebih banyak lagi ya bisa kita sampaikan. Nah itu untuk tadi yang dikatakan 8 itu tadi ya. Nah ini salah satunya untuk lanjut aja nanti ini untuk kegiatan adaptasi antara lain itu nanti di tayangan berikutnya. Jadi gambaran-gambaran itu ada kami mungkin teman-teman pada bingung, wah air hujan kok ya diopeni gitu ya. Nah ini juga kami berusaha menampung air hujan karena kalau tempat kami itu kalau musim kemarau termasuk sumur itu ya, kalau tidak musim hujan biasanya hanya gambar saja. Jadi padahal kan tanaman juga butuh air gitu. Kita seperti itu termasuk tadi sudah di gemar makan ikan ya, karena gemar makan ikan ya kita bisa untuk jalur teman-teman kami yang ada di kelautan diajari cara memasak gitu ya, supaya anak-anak itu suka makan ikan gitu. Kemudian juga kita ada juga memang kita ada sumber yang boleh dikatakan tidak mata air yang tidak pernah kering pada musim kemarau. Jadi ya itu ada sekitar 4 titik sebenarnya ya, yang dekat ini sebelah sini sama di situ ya, itu yang, dan ada yang di sana yang agak jauh yang ada di Beijing itu agak jauh. Kemudian berikutnya ini juga kita berusaha untuk belajar ya. Nah, kita belajar untuk biopori termasuk itu ya lodong itu ya. Jadi losida kemudian dan sebagainya ya. Jadi di sini juga ada kegiatan kayak semacam keadat istiadat. Jadi terutama untuk bulan Suro kemudian mau menjelang puasa itu membersihkan dari sendang. Jadi ada upacara tersendiri. Dan di sini juga ada adat istiadat kalau mau jadi pengantin harus menaburkan ikan. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Lanjut. Jadi ini termasuk ya. Di sini juga membuat tempe secara tradisional. Jadi tidak menggunakan plastik, tapi pakai daun. Dan makainya itu juga pakai luang. Kata orang itu luang itu adalah tungku hemat kayu. Nah itu ya, jadi itu orangnya ada juga itu ya yang bikin tempe di sini juga ada ya. Itu kemudian memanfaatkan air cucian itu supaya nanti tanaman kita juga lebih subur. Mungkin kemudian juga kita membagi-bagikan ya stiker-stiker untuk hemat air, hemat energi dan sebagainya kepada penduduk juga. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian ini untuk tadi sudah diberikan ya, jadi ada untuk tempat titik kumpul, kemudian juga untuk selokan, sehingga ada irigasi tambahan ya, jadi untuk menambah tanaman yang ada di kita. Jadi untuk menjaga itu tadi yang saya katakan kekeringan sehingga kita ada program cetak sawah baru. Ya. Mungkin bisa dilanjut ya, itu salah satunya. Kemudian untuk ketahanannya juga kita membakukan ya untuk tempatnya dengan pondasi
Mungkin lanjut juga. Nah, ini nanti antara lain untuk kegiatan adaptasi di ketahanan pangan. Jadi tadi juga sudah videokan juga ya ketahanan pangan berikutnya. Jadi ada tanaman di sini. Kita selain ada KWT, nanti hanya di sebelah sini saja bisa melihat juga di situ. Kelompok tani, jadi di sini kebetulan tempatnya berkumpul di sini. PAUD di sini, Posyandu di sini, KWT di sini, besok di sini, rencana untuk budidaya ikan juga ada di sini. Jadi kita padatkan tempatnya ada di sini, gitu sebagai center kegiatan. Nah, kemudian ini tadi ya untuk tanaman yang ada di tempat kami, jadi ada beberapa, termasuk ada juga yang termasuk tanaman lokal, matoa itu juga ada di tempat kami. Kemudian di sana ada jeruk Bali ya, tapi tidak perlu ke Bali, tapi perlu cukup dilihat di sini aja juga bisa. Nah, mungkin lanjut. Ini makanan-makanannya antara lain yang disajikan, jadi dari lokal. Jadi kita banyak singkong ya. Singkong diolah macamnya ada dari bingel, kemudian juga ada growol dan sebagainya. Termasuk delay. Kedelai juga selain untuk sengek, nah ini juga teman-teman kami dari disabilitas ya. Kebetulan di tempat kami banyak penyandang disabilitas. Mereka punya kegiatan yaitu untuk membuat mujinanya dari keripik gemuk gitu ya. Selain mereka juga dilatih untuk membuat batik batik juga ya seperti itu untuk yang di situ ya. Untuk pemberdayaan masyarakatnya. Nah, itu kemudian lanjut untuk ada urban farming ya, yang juga kami lakukan, yaitu untuk pembuatan ada hidroponik, kemudian juga ada vertical garden dan sebagainya. Jadi ya tadi karena kemarin itu musim kemaraunya agak panjang ya, jadi ya mohon maaf ya, jadi mungkin ada yang belum sempat untuk mencoba ditanami lagi seperti itu. Ada seperti itu, tapi untuk yaitu kita berusaha memanfaatkan ya, jadi dari air hujan. Mungkin kalau mau berkunjung tempat kami ya, itu kami menampung air hujan, kemudian ada wadah, kemudian di situ ada kolam budik gambel. Nah, kemudian air limbahnya enggak kita buang sia-sia, kita alirkan untuk tanaman. Jadi kita mencoba semua air itu tidak terbuang sia-sia. Kenapa? Kalau di sini tuh airnya sangat berharga gitu ya. Jadi hanya mencoba aja ya, mencoba apa yang bisa dilakukan saja seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan apa-apa yang ada di sini aja gitu ya, seperti itu. Sudah kita lanjutkan. Ini untuk adaptasi untuk penyakit terhadap iklim. Nah, untuk penyakit terhadap iklim kita lanjut. Jadi tadi ya sudah sumber lain ya, jadi ada si sumber-sumber. Tadi ada di sini sangat kental dengan kegiatan kerja bakti. Tiap minimal tuh seminggu sekali, tiap hari Minggu itu selalu ada kerja bakti. Termasuk membersihkan mata air. Juga ada penguat mata air juga ada seperti itu. Kemarin saya diberitahu dengan Mas Ahar, itu kalau ada kelompok tani nanti bisa di DLH itu ada tanaman penguat sendang gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin dari teman-teman yang dari kelompok tani ya, itu ada kesempatan nanti bisa langsung disambut aja, nanti langsung berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu dari kelompok tani juga ada. Jadi pengurus-pengurus kami itu dari semua unsur, jadi ada KWT, ada kelompok tani, ada RT RW, nah itu semuanya masuk dalam kepengurusan itu. Ini juga ada dari Dinas Kesehatan, kemudian ada penjadwalan hari ini, tanggal ini berapa dan sebagainya, ada di situ ya, dari kapan mau menggunakan tempat ini sehingga supaya tidak juga bertabrakan gitu. Mungkin lanjut untuk ini. Termasuk banyak pelatihan juga kita memanfaatkan minyak jelantah. Minyak jelantah selain laku dijual cukup lumayan gitu ya. Bahkan dari teman-teman sekulon Progo
banyak yang menitipkan jelantanya ke kami. Karena mungkin dipandang harga yang kami berikan itu lumayan, cukup lumayan. Selain langsung dijual, ada kita kegiatan untuk pembuatan mirin. Juga pernah juga kita untuk latihkan untuk membuat sabun dari minyak jelantah. Kemudian ada posyandu, kemudian kita juga ada namanya ternak kambing. Itu yang ada di dekat Desi, itu yang fokusnya ada di paling belakang itu ya. Kalau nggak salah kemarin ada dari wartawan itu pengen ketemu tanya-tanya saya ditanya saya nggak tahu, dan langsung aja ke sumbernya. Saya beritahukan kayak itu ya, katanya sudah diwawancara Mas. Sanggih sias Bu namanya itu. Jadi itu ya, jadi kami kalau ada apa langsung kami berikan pada mereka yang di situ ya. Jadi tidak terus semuanya, tapi masing-masing sudah punya tanggung jawab. Bahkan untuk kegiatan kayak gini ya, saya cuma kegiatannya mondar-mandir kemana-mana gitu ya. Tahu sudah beres semuanya gitu ya. Jadi saya sama Mbak Duko ya, karena masih muda ya, itu ya kita sudah teman-teman sudah langsung ya segera ya. Saya alhamdulillah ya, teman-teman di sini sangat semangatnya luar biasa gitu. Lanjut, ini untuk kegiatan yang lainnya, jadi ada senam juga, senam lansia, bahkan di tiap dasar wisma juga mengadakan senamnya juga ada di sini juga seperti itu. Nah, ini kemudian juga untuk kita masih menggunakan kaca jendela, kaca di gendeng ini juga ada untuk pencahayaan alami. Dari sini memang masih juga banyak yang tidak pakai jendela, pakai gedek itu juga masih ada beberapa seperti itu. Lanjut, kegiatan mitigasi ya, untuk kegiatan mitigasi. Lanjutnya aja, ini lebih banyak kegiatan mitigasi ada di tempat saya, di rumah saya. Karena memang untuk bank sampah kita namanya sama dengan KWT-nya, Bunda Mandiri. Jadi bundanya berusaha untuk mandiri. Ini ya tadi ya untuk kegiatannya, ada Surya Wana juga ada. Ini bantuan dari PT Asra. Kemudian kita juga masih kebiasaan untuk rewang ya, juga pakai luweng, yaitu juga masih kental. Untuk keseharian pun juga masih menggunakan itu. Nah, kemudian juga di tempat-tempat tertentu juga ada untuk slogan-slogan untuk ajakan untuk hemat energi juga ada. Itu kemudian biogas juga letaknya di tempat kami, tapi mohon maaf untuk biogas karena karena memang ada, tapi saya di spektrumnya saya katakan tidak aktif karena memang baru rusak, dan istilahnya untuk ternaknya ya itu memang belum ada pasokan di situ. Jadi itu. Tapi sempat udah sejak tahun berapa ya, 2013 ya hingga tahun 2018 itu digunakan. Nah, lanjutnya ini tadi ya, jadi jerami itu lebih banyak kalau di tempat kami untuk pakan sapi itu ya. Makan sapi, kalau enggak mah dijual. Yang dijual itu kalau tempat kami ya gitu. Tapi ya istilahnya ya itulah ya yang kami lakukan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Terus lanjut aja, ini untuk kegiatannya. Jadi itu pintu gerbang itu untuk penanda, memudahkan kalau mau datang ke rumah kami juga ada gapura. Kemudian kita juga berusaha untuk lahan-lahan itu yang belum digunakan untuk kayak wana tani gitu ya. Jadi ditanami pohon-pohon yang nantinya selain ada dari pohon kayu, ada kebanyakan di sini adalah bambu. Dari bambu itu banyak sekali di sini. Kemudian lanjutnya ini juga kita juga memanfaatkan serat alam untuk kerajinan juga. Ada serat alam, kemudian juga
ini kita masih ada memang dari dari desa juga ada. Kami juga ada di Banyuwangi Kidul pun juga ada untuk medsosnya juga ada. Gitu. Itu yang kami lakukan untuk mencoba sharing bersama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian untuk kebakaran hutan bisa dilanjut aja. Jadi ini kita ada beberapa. Jadi ada pelatihan. Dulu ada pelatihan bencana itu juga pernah diadakan. Meskipun yang beberapa itu dari desa ya. Jadi makasih dari desa untuk bisa memberikan ya istilahnya kegiatan itu. Kemudian lanjutnya aja. Kemudian jadi itu ya, jadi Pak di sini masih ada tadi ya, kentongan juga tadi ada. Nah, lanjut aja. Kemudian ini untuk kelembagaan, banyak kelembagaan yang ada di sini. Kelembagaan dari pengusulnya, jadi kelembagaan ini dari KPA Banyuwangi gitu. Kemudian ini teman-teman kami yang waktu kami memperoleh istilahnya hadiah pertama ya. Hadiah pertama untuk awalnya kita untuk produk unggulan, untuk hadiah yang pertama kami terima. Kemudian struktur organisasi ada di pojokan, jadi kami tidak struktur organisasinya ya memang struktur organisasi yang ada di masyarakat di sini. Jadi itu ya, jadi ada seperti tadi dikatakan ada di pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kebangsaan. Kemudian lanjutnya ini tempat ada bank sampah, ada KWD, ada kelompok tani, dan kemudian juga ada kampung ternak. Kampung ternak. Kalau KWD di sini, kelompok tani ada di sana, kemudian bank sampah ada di tempat kami di situ, kemudian kampung ternak yang paling jauh di AT 32 itu letak pusatnya. Lanjutnya, kemudian untuk ini kami ada dari usia yang lanjut, ya, kepala 5 seperti saya. Tapi yang muda-muda sudah banyak, termasuk dukuh kita masih muda. Kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan yang kerap kali untuk kunjungan di tempat kami juga banyak. Ya. Baik dari dari kegiatan SD, SADPE, kemudian juga SLA, pramuka dan sebagainya. Juga perguruan tinggi. Tamu yang paling jauh tak biasa dari Jepang ya Pak ya. Paling jauh. Kemudian juga yang jauh berikutnya dari calon ibu kota, Kalimantan. Nah, itu pernah sebelum mau jadi ibu kota mereka kesini dulu. Buat apa? Ya persiapan. Atau kesini gitu ya. Kalau nggak di di tempat yang lainnya ya seperti itu. Nah, ternyata dari provinsi mempercayakan kami untuk sebagai studi banding. Lanjutnya. Kemudian kelembagaan berikutnya jadi dukungan ya, dukungan yang lainnya. Lanjut dukungan dan partisipasi. Ini dukungan. Jadi ada dari SK yang nantinya mendukung kegiatan proklim. Antara lain tadi ya, kalau mau nikah itu harus tebar ikan gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada banyak spanduk-spanduk yang di situ memang diperuntukkan untuk menjaga lingkungan kita. Lanjutnya ini untuk partisipasi masyarakat, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, ini masyarakat di sini tergerak sendiri untuk melakukan kegiatan di sini. Ini ya dari paling muda dari PAUD, nah, kemudian ada Karang Taruna, kemudian dari ibu-ibu, bapak-bapak, nah, semuanya terlibat ya dari usia yang paling muda sampai yang paling tua ada. Selanjutnya, terus bisa untuk lanjut. Nah, ini tadi ya
Itu yang tadi dari Kalimantan. Nah, Kalimantan ya itu pernah datang ke kami. Kemudian dari Jepang juga pernah. Kemudian kebetulan alhamdulillah kami juga digandeng oleh BLK sebagai instruktur souvenir. Karena instruktur souvenirnya itu kegiatannya mengelola sampah, mengelola lingkungan, jadi souvenir yang kami ajarkan ke desa-desa itu adalah yang dari kegiatan lingkungan. Sudah beberapa desa yang kami kami gunakan, kami kunjungi, ya istilahnya selama 20 hari kami mengajar di desa tersebut sejumlah 16 orang. Salah satunya di Roco, itu yang pernah kami latih. Kemudian juga ada di Google, kemudian juga ada di itu yang mana itu dari Patos, kemudian dan sebagainya. Itu banyak menjadi istilahnya kami mengisi di sana. Yang mengisi ya tentu saja nggak mungkin kalau saya sendiri ya, karena saya kan dulu ya terikat oleh jam kerja. Sehingga teman-teman kami lah yang mereka yang ke sana. Oh hari ini siapa yang ngajar, hari ini siapa? Mereka yang ngajar kepada mereka. Bisa lanjut. Nah ini untuk kapasitas masyarakat. Jadi tadi ya dari ada YouTube, kemudian ada juga dari televisi beberapa kali juga datang ke tempat kami untuk sekedar istilahnya ya, kadang mereka itu Bu ada waktu atau enggak ya gitu, ada apa saya pengen liputan seperti itu. Jadi kadang ada teman-teman kalau liputan kayak gitu bayar berapa, nggak bayar gitu ya. Jadi mereka malah meminta kami untuk diliput ya seperti itu. Itu dari ada SCTI, kemudian dari Antv dan sebagainya. Itu beberapa kali di sini. Termasuk dari RRI juga pernah ya memanggil kami untuk sekedar sharing gitu. Lanjut. Nah ini termasuk yang sudah kami bikin. Nanti contohnya ada di situ. Jadi kita mencoba untuk ada cerpen, kemudian ada plafon, ada storytelling. Jadi kalau mungkin orang kalau membaca artikel itu Kak bobotnya itu terlalu itu ya, tapi Kak mungkin dengan bahasa cerpen, plafon, kemudian storytelling, nah itu kan berdasarkan pengalaman dan pribadi dan sebagainya. Itu mungkin orang bisa tergugah. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 12 buku ya yang ini nanti bisa lihat di situ. Nah, selain itu ada ular tangga, kami juga membuat ular tangga, kemudian juga ada tuapet ya seperti itu, kemudian ada banner pemilihan. Dan itu saya share secara umum. Jadi saya tidak memperhatikan dari produk yang kami bikin. Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau istilahnya menggandakan, silakan gandakan sendiri seperti itu. Jadi itu ya. Jadi sudah teman-teman sudah banyak yang punya teman-teman dari bisa. Dan itu seringkali mereka gunakan juga untuk sekedar yang baik di masyarakat maupun di sekolah. Kebetulan saya juga penggarap Adiyata. Alhamdulillah sekolah kami bisa bertahan Adiyata mandirinya. Nah, jadi itu ya. Jadi alhamdulillah sekali bisa bertahan di yang kemarin dari tahun 2013. Nah, 2013 kami mendapatkan Adiyata mandiri dan tahun 2024 itu kami bisa bertahan. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini tokoh-tokoh kami. Nah, itu yang di belakang Bapak itu Pak Mesra, kemudian Mbak itu buku kami yang masih muda. Kemudian di belakang mungkin itu yang berada di sini. Kemudian juga ada dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang ada di sini. Nah, mungkin lanjut. Nah, ini termasuk produk yang unggulan kami yang paling samping, yaitu yang alhamdulillah kemarin kami juara 1 tingkat nasional untuk
produk unggulan, yaitu apa? Mengelola sampah yang tidak laku dijual. Itu termasuk produknya. Yang menjahit ada di sini juga, nanti bisa tanya ya. Nah, termasuk ada pesanan dari teman DLH ya, teman tas ya, teman bikin tas ya seperti itu, dan sudah pesan lagi untuk membuatnya. Penjahitnya juga ada di sini. Nanti kalau mau tanya-tanya atau mau pesan boleh. Lanjut, ya lanjut aja. Ini untuk kegiatannya. Jadi kita berjejaring ya Pak ya. Jadi nggak mungkin kita berdiri sendiri. Jadi ada jejaring untuk bisa melakukan kegiatan semua ini. Termasuk ada istilahnya pameran-pameran. Nah, mungkin lanjut aja. Nah, jadi pamerannya dari tingkat desa sampai ke nasional. Ya, lanjutnya ini ya untuk kapasitas masyarakatnya. Ini saya cropping karena pengen menampilkan semuanya tapi nggak muat, jadi hanya kecil-kecil, mohon maaf. Ini grup-grup yang kami masuki. Nah, kami masuki dari grup tingkat dusun istilahnya ya, dari tingkat RT dusun, nah itu sampai tingkat internasional ada di sini, gitu ya, untuk kegiatannya. Lanjut. Untuk kapasitas masyarakatnya, ini kejuaraan-kejuaraan yang pernah kami raih untuk kegiatan baik dari tingkat kabupaten, provinsi, kemudian nasional dan internasional. Mungkin lanjut lagi, ini untuk keterlibatan program. Ini ada desa siaga, desa sihat, kemudian budaya, nah kemudian kebetulan untuk verifikasi desa budaya waktunya hampir bersamaan dengan provinsi. Gitu ya. Jadi setelah ini nggak lama kemudian ada verifikasi untuk desa budaya. Kemudian daerah Sasakoko, kemudian ada tanggung bencana dan sebagainya. Lanjutnya, nah, ini untuk sumber daya eksternal. Dan sebagainya, kita lanjutkan aja. Ini untuk dukungan ya, dukungan sumber daya. Ini dari desa juga ada, kabupaten, sehingga mengangkat teman-teman kami disabilitas untuk bisa untuk memberdayakan dirinya. Juga ada dari tingkat kecamatan, provinsi, nasional, itu ya, dari LSM. Keagamaan juga ada, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk dari yang terakhir itu ada dari PT Asaf juga ada. Selanjutnya untuk pengembangan kegiatannya ini, jadi yang tengah itu, yang paling itu waktu kita pertama untuk pembentukan Kampung Bersih Asra, kemudian ini selamat datang itu pada saat peresmian gedung ini yang dilakukan tanggal 17 Januari 2024. Belum lama. Nah, lanjutnya aja. Kemudian di sini ada yaitu untuk pengelolaan data aksi ya. Jadi kita ada sistem pencatatan. Nah, ini termasuk untuk bank sampah, itu tiap bulan itu kami harus mengisi si baku. Meskipun kadang kelupaan terus kok belum isi ya, bulan tepatnya di papel kerjaan saya kayak gitu ya untuk pengisiannya. Nah, kenapa kalau saya sendiri mengisinya 2 dari sini dan di sekolahan ya, jadi ada, karena saya punya, jadi yang tidak hanya di kampung kami yang ada bank sampah, sekolah pun juga ada bank sampah, penggeraknya siswa kami sendiri, jadi itu ya. Jadi untuk kegiatannya ya juga termasuk untuk data-data dari KWT atau apa tadi juga sudah dipersiapkan untuk administrasinya. Mungkin bisa lanjut aja untuk manfaatnya ya, untuk baik manfaat ekonomi, alhamdulillah kita itu mendapat penghargaan untuk pengentasan kemiskinan. Berapa ya kemarin, salah satu ya. Nah, itu yang tahu persis mungkin dari Pak Lurah, Pak Kasal tahu persis untuk kapan kita untuk yang kita pengentasan desa kemiskinan, dan termasuk untuk Jogokali juga kita mendapatkan itu
penghargaan. Yang jelas juga menambah istilahnya istilahnya kayak pendapatan dari di sini ya, dari untuk kegiatannya dan seperti itu. Termasuk untuk lingkungan ya, tentu saja ya lingkungan menjadi semakin bersih. Kemudian secara sosial artinya di sini terbentuk solidaritas kerja bakti. Jadi tanpa istilahnya ayo nanti istilahnya kira-kira ada upahnya, enggak di sini. Jadi langsung mereka sukarela untuk kegiatan, bahkan kadang sampai embur, sampai malam dan sebagainya ya. Tahu-tahu kok masih ada postingan pada lembur ya, gitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di sini. Jadi saya lanjut. Nah, mungkin itu saja paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kami mohon nanti kritik dan saran yang kami lakukan untuk pembangunan kedepannya ya. Karena ini kan masih ada tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agung Lestari 3 gitu nggih. Tadi ada adik Gandhi ya tadi namanya. Oh Gading, maaf. Saya itu kalau nama itu kadang-kadang suka nyelimur Pak, tapi mohon dimaafkan. Jadi ada dari adik Gading tadi, terus juga tadi yang 3 tadi juga dengan senam gemari ya. Terima kasih banyak. Juga tadi sudah ada sajian berupa video ataupun paparan tadi dari Ibu Isna ya. Baik. Sebenarnya kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena tadi kami juga diberikan kesempatan untuk kemudian melihat secara langsung dari apa yang sudah Bapak Ibu khususnya di sini tim yang mengupdate atau mencatatkan aksi-aksinya di dalam SRM yang kemudian tadi kami diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung. Kurang lebih tadi di sekitar sini yang pertama terkait dengan KWT-nya, ini kami sangat apresiasi karena kegiatannya aktif juga dan juga inovasinya juga jalan terus ya dengan memanfaatkan apa yang ada di sini serta nggak berhenti cuman yang ada di percontohan sini saja tapi juga diaplikasikan di sekitar tempat tinggal juga. Nah mungkin harapannya nanti bisa terus continue dan juga selain produk selain makan sayuran ataupun buah-buahan dan juga rencana dikembangkan terkait kolam ikan lele ataupun nila dan sebagainya, mungkin juga terkait dengan toganya juga tetap jalan terus karena itu juga pilar penting di dalam keseharian masyarakat khususnya yang di lingkungan sekitar kita. Kemudian mungkin ada hal satu juga yang kami salutkan dengan KWT ini karena memang secara pembukuan kami cek tadi ada sekitar 20-an buku dengan jumlah anggota 30. Itu tetap berjalan, itu kami apresiasi karena itu tidak mudah, apalagi kalau udah ibu-ibu kadang-kadang kalau udah sibuk menanam dan sebagainya itu biasanya fokusnya ke sana aja, nulisnya nanti belakangan, tapi ini tetap bisa jalan semuanya, itu juga bagus. Ya mungkin nanti pembukuannya juga kami lihat juga tidak yang baru tahun ini saja, kami lihat catatannya juga dari tahun 2019 bahkan ada yang tahun lebih lama. Jadi itu menunjukkan bahwa meskipun dalam seiring berjalannya waktu di KWT ini ada pergantian anggota ataupun sebaliknya, itu aktivitas itu tetap diturunkan dari satu kepengurusan ke kepengurusan selanjutnya, sehingga itu menjadi hal yang positif dan harapannya tidak berhenti di sini saja Bapak Ibu. Syukur-syukur nanti ini tadi kan juga divisi Pak Kesra juga ada tim digital juga, barangkali juga memungkinkan pencatatan di buku itu bagus karena dengan menulis tangan itu kita daya ingatnya lebih tinggi. Tapi sayangnya kadang-kadang kendalanya itu kalau bukunya udah numpuk segunung, itu kalau udah keselip itu barangkali mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan apa sehingga ada beberapa hal yang menjadi satu catatan berbasis digital, mungkin juga ada teman-teman KKN ya Bu ya, jadi bisa saling bekerja sama sehingga nanti bisa dicatatkan, entah mungkin bisa di dalam bentuk di Word, Excel ataupun di spreadsheet, sehingga itu siapapun nanti bisa mengakses di situ dan ketika suatu saat mohon maaf kemungkinan terburuknya misal bukunya hilang, keselip atau apa, itu masih ada bank data informasinya seperti itu. Kemudian ini kami juga apresiasi ternyata potensi lokalnya juga cukup tinggi di sini. Selain tadi dalam bentuk olahan makanan, kita juga dalam bentuk kesenian karena memang juga mengimplementasikan bahwa di sini desa budaya juga ya. Jadi tadi ada kerajinan batik juga, baik cap ataupun tulis. Kemudian juga tadi ada ekoprint ya Bu ya, tapi memang sifatnya insidentil ya, sebagai request saja. Mungkin juga terutama tadi terkait olahan benguk ya Pak ya. Nah itu juga mungkin menjadi ikon dari Sentolo ini, dari
Kali Agung ini ya, secara khususnya, sehingga ini juga menjadi hal yang positif, apalagi dalam pemanfaatan pengolahannya ini juga melibatkan kaum rekan kita yang ngapunten di Babel atau kebutuhan khusus juga ini sangat bagus dalam artian ini menjadi satu kesetaraan dan tidak membeda-bedakan. Itu kami melihat satu poin penting di situ juga. Kemudian di bank sampah kami tadi lihat kreasinya Bapak Ibu, inovasinya sudah sangat banyak beragam, gitu kan. Tadi sampai kami lihatnya sampai numpuk di pojokan Bu, kerajinannya tadi yang dibikin. Ini kok sayang sekali kok sampai malah berdebu gini kan agak sayang sebenarnya. Barangkali nanti mungkin secara gerakan ini sudah bagus karena inovasinya tadi cukup banyak dari bank sampahnya tadi juga tadi pengolahan untuk kursi dari sampah karena tadi kami lihat juga ada masih percontohannya tadi masih dikeringkan tadi dari sampah-sampah yang dicacah seperti itu. Ya mungkin harapannya kegiatan-kegiatan tersebut tidak berhenti ya Bu ya, karena juga tadi kami tanyakan juga bahwa yang memiliki keterampilan untuk mengolah itu tidak hanya 1-2 orang, dalam arti di sini cukup banyak, sehingga harapannya itu juga menjadi satu ciri khas untuk Kali Agung khususnya di Banyuwanti Kidul ini juga, selain dari tadi produk olahan makanan, kemudian dari kerajinan dari bahan batik tadi ya, dari batik tadi, tapi juga ada juga dari olah sampahnya tadi itu. Sehingga harapannya tidak dan bisa dikolaborasikan dari lewat berbagai kegiatan baik sifatnya di tingkat kabupaten, di tingkat kelurahan, syukur-syukur di tingkat provinsi dan nasional juga lewat pameran-pameran tadi. Kemudian tadi kami juga lihat di biogas. Nah, ada dulu pernah jalan tapi sayang ini berhenti gitu ya Bu ya, karena suplai bahan baku dalam hal ini kotoran ternaknya kurang gitu yang untuk di situ. Dan sebetulnya ini juga kami baru saja kemarin itu kami belajar juga Bu, kebetulan dapat kesempatan melakukan verifikasi di Pamekasan Madura. Mereka bukan banyak sih, ada sapi beberapa di perumahannya juga, di rumah-rumah warga, dan mereka kalau membuat sistem biogas yang kayak tadi itu kan begitu, kalau rusak itu kan perawatannya agak repot ya Bu ya, jadi biayanya cukup besar. Jadi mereka itu berkreasi dengan menggunakan tong-tong, 2 tong yang dijadikan satu, disambungkan dengan selang kayak gitu, jadi terus ditambahi ban sebagai untuk alat ukur gasnya seberapa yang sudah terhasilkan dari jumlah kotoran yang dimasukkan itu, dan ternyata itu pun bisa digunakan. Dan kemarin langsung uji coba juga Bu, langsung ibaratnya bikin kopi kemarin di sana di kantornya, itu bisa. Dalam artian ini satu peluang kalau kami melihat dengan potensi yang di sini tadi, ternak yang cukup banyak juga, selain tadi dibuat untuk produk kompos ya yang memang sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar sini karena mayoritas berupa pertanian, itu juga menjadi satu peluang tersendiri untuk pemanfaatan ternaknya tadi Bu, menjadi biogas tadi juga dengan sistem yang lebih sederhana dan biayanya juga tidak mahal dan perawatannya tidak susah karena itu juga bisa portable, bisa diangkut ke sini atau bisa dipindah kemana-mana, itu juga bisa. Dan kami juga ya kemarin kami verifikasi juga kami belajar Bu, karena selalu ada ilmu baru di tempat-tempat baru, dan kami selalu menyampaikan juga izin kami sampaikan kami tularkan ke tempat lain. Barangkali ini menjadi satu inspirasi hal yang positif dan bisa diaplikasikan. Ya itu Bu, kalau sistem permanen itu kan kadang memang itu kendalanya itu kalau udah pecah buat ininya juga keluar biaya lagi. Kalau itu relatif lebih mudah dan lebih murah. Dan mereka bisa lah insya Allah diaplikasikan di berbagai tempat, dan mereka juga terbuka untuk itu karena itu memang inovasi mereka itu, karena mayoritas yang kami kunjungi itu masyarakat ke bawah, tapi mereka nggak berhenti dari situ, maksudnya nggak dengan keadaan ya udah menyerah gitu, enggak, tapi akhirnya mereka kreasi gimana caranya dengan apa yang ada dimiliki bisa menghasilkan sesuatu, dan itu lumayan untuk satu. Jadi ada 2 tong
tong seperti yang di situ Bu, maaf di dekat di dekat pepaya itu 2 tong seperti itu diisi 3/4 2 itu bisa sampai 2 jam penggunaannya, kan agak lumayan. Apalagi kalau ternaknya banyak bisa lebih lama lagi. Jadi itu mungkin barangkali ada satu hal baru yang mungkin bisa, kalau ada rencana pengaplikasian di sini itu terbuka untuk bisa diadopsi seperti itu. Dan kemudian tadi ini satu hal yang kami apresiasi juga tadi ya, pelibatan teman-teman berkebutuhan khusus tadi dalam setiap kegiatan, dalam hal ini khususnya dalam pengolahan benuk dan juga sejenisnya ini sangat bagus gitu kan Bu ya. Jadi tidak lagi mengesampingkan mereka, tapi melibatkan mereka dalam rutinitas sehari-hari, itu yang kami juga lihat sisi positifnya, serta itu tidak tidak disendirikan di sana gitu loh, tetap dirangkul. Dan juga tadi yang terkait mau nikah tadi ya, mungkin ini ada yang masih muda-muda juga, yang tadi dengan tabur benih itu kami rasa ini perkal yang bagus, yang disambut positif. Mungkin nanti kami mohon bantuannya Bu, mohon atau Pak Kesra nanti minta bantuannya untuk softwarenya itu, dan juga nanti dokumentasi yang sudah pernah dilakukan terkait implementasi perkal itu nih, untuk kelengkapan bukti dukungnya. Dan juga tadi mungkin belum sempat nengok yang yang jelantah tadi, maaf, jelantah yang lilin sabun tadi ya, tapi sudah lihat sekilas itu kan, dan semoga nggak berhenti di sini aja Bu ya, banyak yang ini juga yang mengkeraskan itu. Dan satu hal yang kami soroti juga semangat gotong royong di sini. Nah, tadi juga diceritakan tiap minggu ada kegiatan, dan juga hasil dari KWT ini juga tidak berhenti di KWT saja, tapi juga dimanfaatkan, terutama waktu dulu kasus COVID ya, untuk tambahan makanan untuk yang posyandu dan lain itu, kami rasa itu positif juga. Ya mungkin itu sedikit dari saya, mungkin nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Mas Irfan, rekan saya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas apa yang telah diberikan, disampaikan, dan disajikan pada pagi hingga siang hari ini. Semoga semangatnya tetap dijaga, dan juga kami mohon maaf apabila selama proses verifikasi ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan semoga nantinya untuk Padukuhan Banyunganti Kidul ini memperoleh hasil terbaik dalam proses verifikasi Proklim usulan kategori utama 2024. Mungkin itu saja dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya nggak banyak menambahkan, Ibu. Tadi udah disampaikan oleh Mas Iwan tadi panjang sekali. Saya tadinya juga lumayan panjang, Bu, tapi ternyata banyak yang sama dengan Mas Iwan. Jadi saya cuma di sini melengkapi saja. Pada dasarnya ketika kita berbicara terkait kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim itu sendiri, lingkupnya luas. Jadi cakupannya terkait kesehatan, terkait perekonomian, terkait peternakan, semua itu ada cakupannya Bapak Ibu semua. Dan kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim ini merupakan kegiatan yang sebetulnya sudah Bapak Ibu lakukan semua. Di sini kami ditugaskan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu hanya mencatatkan atau mencocokkan dari pengisian. Kalau berdasarkan pengamatan kami tadi, di sini kegiatannya banyak, bervariasi itu, dan sebagian besar sudah sesuai dengan tabel isian Excel. Nah, di sini mungkin saya lebih ke menyampaikan kesan mungkin ya Bapak Ibu.
seperti yang disampaikan oleh Mas Iwan tadi di sini, jadi kami ditugaskan untuk memverifikasi, tapi kami juga mendapatkan ilmu juga sebetulnya di sini. Nah, mungkin yang ikon yang tadi menurut kami itu bagus adalah di Kali Agung merupakan lumbung bengu. Ini merupakan potensi lokal dan ternyata potensi ini sudah dikembangkan, sedang dikembangkan oleh pemerintah kelurahan melalui peraturan-peraturannya dan melalui kebijakan penyiapan lahan seluas 52 hektar ya Pak ya. Ini disusul dengan hasil produk-produk olahan seperti keripik bengu dan lain-lain ini yang berkembang. Semoga ini tetap berlanjut, tetap semakin menghasilkan hingga ke kancah internasional barangkali itu Pak. Kemudian ini tadi juga ditunjukkan terkait pengolahan sampah yang tidak bisa dijual ya Bu ya. Tadi ada batako dan dingkli. Ini saya rasa sangat bagus. Kalau kami mendengar inovasi ini baru 2 kali ini. Jadi saya rasa belum banyak yang melakukan inovasi ini dan ini merupakan salah satu terobosan yang bagus menurut saya. Kemudian ada aturan lokal melindungi air dari pemerintah, menerbitkan aturan lokal terkait perlindungan air. Ini bagus untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang baik. Kemudian tadi juga ditunjukkan 2 mata air. Kami datang ke 2 sendang. Tadi disampaikan juga terkait sejarahnya, ternyata panjang Bu. Ternyata itu udah lama sekali, udah ratusan tahun. Kemudian mungkin barangkali ke depannya mungkin bisa ditambahkan terkait himbauan-himbauan Ibu, mungkin dilarang buang sampah di sini dan sebagainya. Barangkali nanti kan ini menjadi tempat objek wisata dan sebagainya. Itu untuk orang-orang di luar sini mungkin perlu, maksudnya biar tetap menjaga lingkungan. Kalau orang sini mungkin tahu dengan peraturan-peraturan daerah, barangkali ada orang-orang yang pendatang dan sebagainya malah kecolongan nanti buang. Pada dasarnya ini sudah terawat dengan baik, semoga tetap berjalan dengan baik seperti itu. Kemudian juga tadi kami mengapresiasi atas inovasi atau mungkin gagasan dari pemerintah dan masyarakat yang memberdayakan disabilitas. Jadi pemberdayaan masyarakat itu tidak pandang bulu, tidak hanya kepada kita yang sehat, namun kepada teman-teman kita yang menyandang disabilitas ternyata juga diberdayakan. Ini satu nilai plus di mata kami, ini sangat keren menurut kami pemberdayaan ini. Kemudian tadi terkait mata air lagi, ada tradisi merawat mata air setiap 1 tahun sekali. Ini juga perlu dipertahankan. Kemudian tadi disampaikan bahwa pernah ada studi banding dari beberapa daerah, beberapa provinsi menandakan bahwa memang di sini tuh baik ya Bu ya, pengelolaannya bagus. Ini dan kami melihatnya juga ya tidak salah ketika ada kunjungan, karena memang menurut kami ini juga potensial dan menurut kami ini bagus. Kemudian ini ada local hero, ada tokoh-tokoh yang bisa menjadi narasumber di bidang-bidang tertentu. Ini semoga atau mungkin seharusnya kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan ini bisa terus berkembang, terus berlanjut dan tidak putus sampai di sini. Kemudian satu hal keren lagi yaitu dari warga atau dari pemerintah menyebarkan kegiatan adaptasi dan mitigasinya melalui buku, melalui cerpen dan lain-lain. Ini warga atau mungkin pemerintah sudah sangat effort untuk menerbitkan buku bahkan seperti itu. Ini sangat bagus kami rasa. Kemudian ini juga ternyata ada penghargaan Joko Kali di tahun 2022 dan tadi seperti yang disampaikan Mas Iwan terkait
warga yang mau menikah ini harus ada tebar ikan. Ini juga sebuah gagasan yang sangat baik. Kemudian tadi kami mengkonfirmasi ternyata kegiatan KWT itu cukup banyak, yaitu simpan pinjam, pembibitan, tabungan, perawatan tanaman dan sebagainya. Nah, dalam hal tanaman ini tadi ternyata ada sinkron, ada simbiosis antara KWT dengan posyandu, yaitu hasil tanaman yang dipanen ini digunakan untuk PMT. Ini juga sebuah hal yang sangat baik karena belum semua tempat melakukan seperti itu. Kemudian tadi juga kami ditunjukkan terkait inovasi penanaman padi di atap rumah. Ini juga kami baru lihat pertama di sini. Kemudian ada inovasi tenun dari sampah. Kemudian ada biogas tadi seperti yang disampaikan Mas Iwan. Mungkin untuk kedepannya perlu dibuat biogas yang lebih sederhana, mungkin yang nggak memakan banyak biaya sehingga bisa diterapkan oleh banyak masyarakat. Kemudian terkait potensi ekspor, ternyata di sini juga ada, yaitu batik, mukona chips, ini juga potensi ekspor. Kemudian ya tadi juga ada tim digital dari pihak kelurahan yang mengabadikan momen-momen ini. Dan kalau kami simpulkan di sini seperti yang disampaikan oleh Mas Iwan, gotong royongnya ini terlihat baik Bapak Ibu. Jadi antar pihak, baik dari Karang Taruna, dari pemerintah desa, dari warga dan sebagainya itu sudah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Ya mungkin itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini, terutama yang Bapak Ibu semua yang bersedia melakukan kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim tanpa diminta oleh pemerintah. Secara nggak langsung, sadar nggak sadar, kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan ini telah berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Tepuk tangan buat kita semua. Kami perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama melakukan kegiatan verifikasi lapangan, apabila ada kesalahan perbuatan, kesalahan ucapan, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu sekian dari saya. Waktu dan tempat kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat tim verifikasi lapangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Dinas DLH Kulon Progo atau yang mewakili, yang saya hormati pemerintah, OPD dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan juga kepada Bapak Ibu warga masyarakat Pedukuhan Banyuwangi itu yang telah bergotong royong bekerja sama sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Tidak banyak mau saya sampaikan pada kesempatan ini, hanya saya ingin ucapkan terima kasih Bapak dari tim verifikator di verifikasi lapangan pada kesempatan siang hari ini, pagi siang hari ini kita bisa bertemu akhirnya, sehingga apapun yang kita sudah lakukan untuk mendokumentasikan segala hal yang ada di KBA Banyuwangi Kidul bisa ditunjukkan atau dilihat oleh tim verifikator.
Kami ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menanggapi kunjungan dan verifikasi dari tim verifikator ini kurang berkenan dan mungkin banyak kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah usaha-usaha yang akan terus berkelanjutan. Mohon doanya sehingga kita bekerja sama di warga masyarakat ini dalam menjaga kelestarian lingkungan di KBA Banyuwangi Kidul. Mohon bimbingan dan arahannya dari dinas-dinas terkait dalam rangka kita untuk menggerakkan atau keberlanjutan dari kegiatan pelestarian lingkungan ini. Dan selanjutnya mohon bantuan dari teman Karang Taruna untuk mengambilkan cindera mata. Untuk tim verifikator, monggo keduanya bisa hadir, Pak Kami Tua, Pak dari DLH,